Bukalah matamu saat meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sayangilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, dan yang kalah untuk berdiri, era kita menanti berseri. Kita punya Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita punya Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berdari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskan karakter itu kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita punya Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita punya Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita punya Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Slide 1 Bu, slide 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan kesempatan untuk kumpul untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya mengikuti seminar kecil ya Bapak Ibu tentang budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita ini. Next slide. Apa sih itu budaya positif? Ada yang mau kasih saran budaya positif itu seperti apa sebelum kita masuk ke materi-materi yang akan saya jelaskan? Iya, benar sekali ya Bu. Jadi kegiatan positif ini mencakup beberapa nilai di dalamnya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang ketujuh, pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti ini semuanya kita jabarkan dalam disiplin positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak dan Ibu,
profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui ini telah diterapkan di seluruh pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 nilai-nilai yang mau kita bangun di dalam profil Pancasila. Yang profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sangat sering kita lakukan di sekolah kita, apalagi kita masih di sekolah dasar. Nanti kita pelajarin untuk slide berikutnya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang biasanya kita terapkan kepada anak-anak ya Ibu. Ya, seharusnya kita menerapkan teori kontrol, bukan stimulus respon. Contoh dari stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan anak dan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama. Menurut Bapak dan Ibu semua kita melihat hal yang sama atau tidak? Tidak. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar atau tidak? Nah, ini juga harus kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar atau tidak? Nah, seharusnya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu nanti siswa itu bersikap salah, tapi pasti ada tujuan yang dia ingin capai di kesalahan dia. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut Bapak dan Ibu, saya bisa nggak mengontrol Bapak dan Ibu? Boleh kita praktekkan? Kita praktekkan ya. Nah, contohnya yang di sebelah kanan. Sebelah kanan, mana yang sebelah kanan saya? Ya. Ibu siapa? Ibu Sri dan Ibu Dinda. Ibu Dinda coba bayangkan di dalam satu genggaman Ibu itu adalah suatu benda yang sangat berharga. Satu genggaman saja. Bayangkan ya Bu, misalnya bisa kita simpan di sini emas, bisa kita simpan di sini perhiasan, atau apa saja yang paling berharga kita simpan di telapak tangan kita. Sudah? Tugas yang di sebelahnya, teman di sebelahnya adalah memaksa atau meminta orang tersebut membuka telapak tangannya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang berharga ini kepada teman sebelah kita atau tidak? Boleh dicoba. Boleh dengan cara memaksa, boleh dengan cara membujuk rayu, boleh dengan cara apapun itu. Ini sangat berharga ya Bapak dan Ibu. Ini sesuatu hal yang sangat berharga. Boleh dirayu atau boleh dibujuk, atau boleh dengan cara kekerasan dipaksa juga boleh. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa? Apa yang dilakukan teman kita? Memberontak. Dia berusaha mempertahankan apa yang kita nilai ini berharga, ya kan? Jadi kita orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita. Orang lain boleh memaksa, tapi kita yang pegang kendali. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian next slide. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Nah ini Bu, perlu digarisbawahi, reward, ancaman, hukuman adalah nilai dari disiplin positif. Sering sekali kalau misalnya siswa kita datang ke sekolah, kemudian dia
selalu datangnya pagi. Terus kita kasih dia contoh ke depan kelas, kita tunjukkan, nah seperti ini anak ibu yang selalu datang pagi, ibu kasih hadiah ya. Itu tidak boleh. Penerapan reward, penerapan hadiah itu juga tidak boleh diterapkan dalam pembelajaran disiplin positif. Karena apa? Efek sampingnya nantinya dia akan timbul rasa iri dari temannya satu, kemudian satu lagi nanti dia akan terbiasa dengan hadiah. Ketika dia datang, udah nggak dikasih hadiah sama ibu guru, terakhir dia datang nggak pernah datang tepat waktu lagi. Karena apa? Karena dia berpacuan pada reward, pada hadiah yang mau kita berikan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Nah, seharusnya yang perlu kita lakukan adalah memotivasi siswa. Jadi kita sebagai seorang guru juga tidak boleh jenuh untuk terus memotivasi siswa agar dia tidak datang terlambat ke sekolah, agar dia mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Seperti itu. Kemudian yang slide selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini bukan hanya anak-anak ya Bu, tapi kita juga sering di posisi ini. Contohnya ketika ada seminar, saya merasa nggak nyaman. Saya merasa nggak nyaman sehingga saya hadir di tepat waktu, ya kan? Jadi dia masih di posisi ini, atau saya nggak, kalau dia siswa, saya nggak mau kena hukum Bu Guru karena nanti kalau datang telat pasti dihukum Bu Guru, ya kan? Jadi dia masih di tahap awal. Sebenarnya yang paling benar adalah tahap akhir, tapi kita bahas satu persatu dulu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, disiplinnya itu dia hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kita kalau sebagai seorang guru mengharapkan imbalan dari ibu kepala sekolah, mengharapkan ketika rapat kita dipanggil ke depan dan dipuji, diberikan reward sesuatu. Nah, ini juga tidak benar ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini seharusnya yang kita terapkan untuk menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita itu disiplin, tepat waktu datang ke sekolah, mengajar dengan baik, melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Yang ini yang kita tuju Bu, untuk menghargai diri sendiri, bukan acuan dari orang lain, bukan berpatokan dapat penghargaan dari orang lain, atau bukan merasa tidak nyaman atau menerima hukuman dari orang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada ya Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya yang kita terapkan di SD atau di sekolah biasanya ini Bu. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian kalau di tempat lain yang bukan di sekolah, Bapak dan Ibu bisa, Bu, slide-nya Bu. Menerapkan yang seperti ini. Primary Years, program YPA, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup, life skill. Dia mencakup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kemudian slide selanjutnya, kebutuhan, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu,
apa yang bisa diberikan contoh dalam kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar kita. Ya, boleh. Yes. Ya, makan, sandang, pangan, kebahagiaan, rasa ingin diterima itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Yuk kita bahas satu persatu kebutuhan dasar manusia. Nah ini, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Dia mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bukan cuma kita manusia yang ada di bumi, Bu. Siswa kita itu juga manusia. Ketika dia lemes, sampai ke sekolah dia ngantuk, terus kita tanya kepada siswanya, "Nak, kenapa kamu mengantuk? Nak, kenapa kamu lemes?" "Iya, Bu, saya belum makan." Berarti kebutuhan dasar manusia bertahan hidupnya kurang. Karena apa? Karena dia tidak makan pergi ke sekolah. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak ada. Atau dia mengambil makanan punya temannya. Salah memang, tapi dia untuk menutupi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Itu mencakup rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Nah, di sini biasanya Bapak dan Ibu ada anak yang suka merajuk. Dia nggak mau bergabung dengan kelompoknya. Karena apa? Karena dia kurang rasa kasih sayang. Dia mencari perhatian dengan cara sikapnya yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Biasanya, Bu, karena anak di sekolah kita itu satu kelas banyak, jadi gurunya tidak mendengarkan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertingkah yang mencuri perhatian dengan cara berantem dengan temannya, atau dengan cara dia membuat keributan, membuat kebisingan. Berarti dia kebutuhan penguasaannya kurang. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan, Bu, biasanya kalau kita memberikan tugasnya itu tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi misalnya dia tidak bisa menulis, kita suruh dia untuk menulis, otomatis dia menulisnya lama. Kalau sudah lama berarti dia nggak siap mengerjakannya. Berarti dia sebenarnya kebebasan untuk memilih tugas seperti apa yang dia inginkannya itu kurang. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Nah, biasanya anak yang suka murung, anak yang suka tidak ditemani sama temannya, otomatis dia jadi murung. Jadi dia kebutuhan kesenangannya kurang. Karena apa? Karena dia tidak dianggap oleh temannya. Paham sampai di sini Bapak dan Ibu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga harus kita pahami kepada setiap peserta didik kita. Jadi ketika dia murung ditanya kebutuhan apa yang kurang, atau bertahan hidup, atau rasa kasih sayang dan ingin diterima, ataukah penguasaan atau kebebasan atau kesenangan yang dia butuhkan. Gitu. Kemudian slide selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang tadi ya, Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba.
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, contohnya ya Bapak dan Ibu, contohnya saya kasih contoh. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita langsung, saya tugaskan untuk membuat 3 kali lipat tugas yang telah saya berikan. Artinya apa? Itu termasuk hukuman. Dia mengerjakan 3 kali lipat banyaknya dari tugas yang lainnya. Itu termasuk hukuman. Hukuman itu juga dia tidak bersifat toleransi, dia hanya kita yang menghukum. Si anak hanya menjalankan hukuman, dia tidak boleh menyangkal, tidak diterima pendapatnya. Itulah yang termasuk dengan hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, sering sekali kita dari yang hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Konsekuensi itu dia mencakup 3, yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini walaupun kita melakukan konsekuensi, tetapi murid itu masih merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang dia terima. Masih sebenarnya udah menjuru bagus, tapi masih kurang tepat untuk penerapannya kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga ada namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itulah restitusi. Contohnya ketika anak telat ke sekolah, kita panggil, terus kita tanyakan kembali kepada anaknya, peraturan apa yang kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar. Disiplin. Nanti seperti anaknya bilang disiplin Bu, oke disiplin. Nah, dia harus mencari solusinya sendiri. Kita tawarkan solusi kepada anak tersebut. Ya, kita tawarkan solusi. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Itu adalah solusi dari kita. Mereka berpikir lagi si anaknya. Jadi ada umpan balik antara guru dan siswanya. Oke. Baik, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini coba Bapak dan Ibu perhatikan ke depan. Nanti setelah slide ini kita tahu kita ini sebenarnya ada di tahap yang mana. Yang pertama itu tahap penghukum, yang kedua itu tahap membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya di sini memberikan salah satu contoh masalah yang biasa dihadapi siswa, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira hal apa yang kita lakukan? Yang pertama itu sebagai penghukum. Hukumannya apa? Hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, karena dia bersifat satu arah. Dia hanya memberikan arahan, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah kata-kata yang membuat diri siswa itu bersalah, merasa bersalah. Jadi posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah membuat merasa bersalah. Karena apa? Karena perkataan kita berapa kali harus ibu katakan. Jadi siswa otomatis merasa bersalah dengan perkataan kita itu. Kemudian masih di kasus yang sama, ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya hari ini saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan diulangi lagi.
Nah, itu kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman. Kita ajak diskusi dia. Kita ajak diskusi dan meminta tolong bantuan kepada siswa tersebut. Itu posisi kontrol kita adalah sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Kemudian di slide selanjutnya. Nah, kalau di slide selanjutnya masih dengan kasus yang sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi kita ajak siswa itu berkomunikasi, kita ajak siswa itu mencari kesalahannya, kita ajak siswa itu memberi solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, seharusnya dan sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menempatkan diri kita di posisi manajer, bukan posisi penghukum, bukan posisi pembuat merasa bersalah, bukan posisi teman atau pemantau. Paling rendah minimal kita pemantau, paling rendah ya minimal. Kita nggak boleh turun lagi ke bawah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah ataupun sebagai teman. Kita harus di paling rendah pemantau, dan yang dianjurkan posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Jadi kita tanyakan kesalahan anak itu dan mereka mencari solusi atas kesalahannya. Jadi dilibatkan siswa itu berkomunikasi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, stop. Di sini tadi kan kita udah bahas 5 posisi kontrol. Di sini saya berikan berikan pertanyaan. Ibu dan Ibu boleh menjawab posisi kontrol apa yang telah apa sih? Nah, di sini Ibu, tadi kan saya sudah jelaskan 5 posisi kontrol dan contohnya. Di sini kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa gurunya? Pembuat merasa bersalah. Iya, benar sekali. Pembuat merasa bersalah karena saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi otomatis siswanya sudah merasa bersalah. Coba kita slide selanjutnya. Ya, benar sekali, pembuat merasa bersalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Benar sekali, kita mengajak siswa itu berdiskusi untuk memecahkan masalahnya bersama. Kemudian, nih, ayolah lakukan demi ibu ya, nanti ibu bisa kena hukum kalau kamu tidak mengerjakan tugasnya. Posisi kontrol apa ini? Sebagai teman, iya benar sekali, sebagai teman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak pernah mengerjakan tugasnya. Jadi dia posisi kontrol sebagai pemantau, karena di sini dia tidak ada hukuman yang diberikan kepada siswanya. Jadi dia sebagai pemantau. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Sebelumnya Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Sudah. Seperti apa proses penerapan keyakinan kelasnya? Berdiskusi dengan murid, iya. Kalau dulu yang ada itu adalah peraturan kelas. Sekarang di kurikulum Merdeka itu kita sudah mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Di dalam poin-poin tersebut ada keyakinan siswa yang harus dipatuhi di situ. Kalau misalnya kita buat peraturan kelas, pasti siswanya semua melanggar. Ya kan Ibu? Jadi kita ubah menjadi keyakinan kelas, karena di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan siswa dan guru bersama.
Jadi bukan siswanya aja yang meyakini peraturan yang ada di kelas, tapi gurunya juga harus meyakini yang sudah kita sepakati bersama. Nah, contoh penerapan keyakinan kelas itu adalah seperti ini ya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu adalah bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam melibatkan semua siswa dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi nanti kita kan sudah di penghujung akhir ya Bu, sudah di penghujung akhir mau memasuki tahun ajaran baru. Di situ di awal masuk ajaran baru kita mulai membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu membentuknya harus melalui diskusi, melibatkan siswa dan guru. Dan dia tidak boleh terlalu banyak. Misalnya kita kasih kertas post-it ke siswa, jumlah siswanya ada 27. Jadi mereka masing-masing menuliskan keyakinan kelas yang mereka percayai, lalu menempelkan ke depan. Apakah ke-27 ini masuk ke dalam keyakinan kelas kita? Kenapa? Iya, jadi kita juga bukan hanya memilih, jadi kita pilih-pilih lagi mana yang kategorinya sama. Misalnya, datang tepat waktu, itu kan dia masuk disiplin. Kemudian tidak telat mengerjakan tugas, dia masuk disiplin. Jadi itu disiplin dia mencakup beberapa poin di dalamnya. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan paling banyak hanya 5. Tapi 5 ini juga benar-benar harus kita terapkan dan diingat oleh siswa dan gurunya tentunya. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Sebelumnya udah ada yang dengar segitiga restitusi? Belum pernah mendengar ya segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan segitiga restitusi. Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdiri dari 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita terapkan pada saat siswa membuat kesalahan. Contohnya pada saat siswa berantem di kelas. Kemudian tarik-tarikan baju. Salah satu temannya kancing bajunya terlepas dan tidak terima. Ya kan? Kita panggil untuk menerapkan segitiga restitusi. Kemudian kita tanyakan kepada siswa umpan baliknya. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah ada yang dengar atau menerapkan segitiga restitusi? Oke, baik. Segitiga restitusi itu adalah salah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di situ ada 3 poin penting yang harus diterapkan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sudah membuat kemarin 2 contoh kasus yang sudah nanti juga saya tunjukkan proses penanganan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kita mengkomunikasikan masalah yang ada pada anak. Contohnya, dia selalu datang terlambat ke sekolah. Kemudian ini terjadi bukan hanya 1-2 kali dia datang terlambat, tetapi lebih dari itu. Kemudian kita panggil untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita tanya keyakinan kelas dia, keyakinan kelas apa yang dilanggarnya kalau dia terlambat. Kita kembalikan lagi ke dia. Jadi nanti si anak jawab disiplin Bu. Oke, disiplin. Kamu sudah melanggar peraturan disiplin, keyakinan kelas disiplin. Lalu seperti apa kamu merubahnya? Ditanya lagi ke siswanya. Jadi di sini di segitiga restitusi ini nanti
memecahkan masalah yang ada pada anak, tetapi melibatkan siswa untuk mencari solusinya. Seperti itu. Kemudian yang ke slide selanjutnya, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah sebagai proses pembelajaran. Nah, ini kita harus terapkan di segitiga restitusi itu. Ketika anak berbuat salah, pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya. Jadi tidak boleh kita langsung memberikan hukuman, tidak boleh langsung kita memberikan dia langsung dengan kata-kata membuat merasa bersalah. Contohnya itu dia berbuat salah itu wajar. Ini adalah kalimat yang kita berikan kepada anak-anak. Ya nggak, Bu, sepakat nggak berbuat salah itu wajar? Wajar ya, sebagai manusia ya Ibu ya. Jadi kita juga tidak lepas dari salah, tetapi kesalahan itu harus dipahami oleh siswanya. Jangan sampai dia berbuat salah, siswa berbuat salah, karena kita marah dan kita beri hukuman, dia nggak paham kesalahan apa yang udah dia lakukan. Ya kan, jadi karena dia nggak paham kesalahan apa yang sering dia lakukan, dia mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itulah gunanya restitusi tadi, segitiga restitusi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengajak komunikasi dengan siswa itu, Ibu paham tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah berbuat kesalahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu juga pernah melakukan hal itu. Otomatis dulu waktu kita di sekolah juga pernah melakukan hal yang sama. Berantem, mencontek, ya enggak? Ya enggak Bapak dan Ibu? Berantem, mencontek, mengejek teman, menendang teman, itu pasti pernah kita lakukan. Tapi proses penanganannya berbeda. Ya kan? Kemudian yang keempat, Ibu dan Bapak, slide-nya tadi guys. Ibu dan Bapak tidak mau cari siapa yang salah. Tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusi yang untuk permasalahan ini. Itulah yang kita tawarkan, inilah yang kita tawarkan ke peserta didik kita agar dia mau mengkomunikasikan masalah yang terjadi kepada kita secara nyaman. Jadi dia tidak ada dalam paksaan atau ketakutan di dalam hatinya. Kalau kita menimbulkan perkataan-perkataan seperti ini, dia merasa nyaman sehingga dapat membuka apa yang ingin dia ceritakan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika anak berbuat salah, pasti dia ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh, ada anak yang pintar, ada anak yang sangat pintar, kemudian dia didudukkan oleh gurunya di samping anak yang kurang pintar. Apa yang terjadi? Sebenarnya niat gurunya bagus supaya bisa jadi tutor sebaya. Tetapi si anak ini jadi mendapatkan masalah. Kenapa? Karena dia tidak ingin dilihat hasil pekerjaannya oleh temannya. Otomatis dia marah. Dia marah dan tidak timbul di hatinya rasa tidak terima. Kemudian kamu pasti punya alasan. Itulah alasan dia marah gitu. Dia tidak mau hasil kerjanya itu mentah-mentah dicontek oleh temannya. Jadi ada yang dia pertahankan, ada yang dia perjuangkan. Makanya dia berbuat kesalahan. Itulah yang harus kita gali. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Contohnya, bisa saja dia hanya marah nih. Tadi kan hanya sebatas marah karena pekerjaannya dicontek oleh orang lain. Kemudian, bisa saja dia memukul temannya. Itu kan hal yang lebih buruk. Tetapi tidak dia lakukan. Karena apa? Karena dia masih bisa mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ini juga harus kita sebutkan. Tetapi tidak semua kasus ini harus kita sebutkan. Tidak semua kesalahan. Kita juga harus jeli memilih kesalahan yang harus mengucapkan kata seperti ini. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya dia mempertahankan tadi tugas dia agar tidak dicontek oleh temannya, otomatis dia marah dan menimbulkan reaksi yang seperti itu. Next, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, setelah ini
saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 5. Waalaikumsalam. Namanya itu apa? Bapak tadi dengar dari guru tiket, kamu peringatan terlambat ya Bapak. Kira-kira menurut kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Menurut Bapak, yang terlambat itu suatu kesalahan. Baik Bapak, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Itu Bapak kita cari solusinya bersama ya. Bapak sering datang terlambat, pastinya punya alasan dong. Kenapa ya kira-kira Bapak sering datang terlambat? Kenapa sering datang terlambat? Tidur. Bapak, kalau datang terlambat ke sekolah, menurut kamu aktivitas apa yang sudah kamu melanggar Bapak? Disiplin. Menurut Bapak, disiplin itu penting atau tidak? Nah, betul sekali Bapak. Waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Supaya kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita juga tidak menutup, dan kita juga dapat mengerti rasa kepedulian. Baik, saya menyesal. Mohon maaf atas tindakan saya. Nah, baik Bapak, jika Bapak itu sudah terbaik, karena Bapak sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat melakukan lagi dan lagi? Saya akan menjadikannya tidak akan berulang lagi agar tidak dapat melakukan. Baik Bapak, kamu sudah menemukan solusinya. Kita akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak dapat berulang lagi ke sekolah ya Bapak. Kamu boleh kembali ke kelas ya Bapak. Sylvia, tadi ibu dengar dari ketua kelas, kamu marah-marah di kelas, benar-benar iri ya? Iya Bu, abisnya saya resensi dengan ketua ibu. Kenapa kamu kesal? Abisnya dia mencari tugas saya, Bu. Bukannya hanya PR saja Bu, tugas sehari-hari saya sering sekali dengan menyampaikan Bu. Oh begitu, wajarlah kalau marah Sylvia. Sekarang apa yang kamu lakukan kepada dia? Saya marah Bu. Saya berbicara dengan sekretari kan masalah saya membutuhkan dengan sehingga membuat beliau terdiam duduk di bangkunya Bu. Nah, semua itu orang tidak ada alasannya. Iya, masa saya yang sadar saya kan tidak bisa bayar mengerjakannya Bu. Tapi beliau hanya manfaat dan tidak mau berusaha sendiri Bu. Janganlah kalau kamu marah ya. Apa yang sudah Sylvia lakukan? Betul sekali. Menurut kamu saat informasi itu penting atau tidak? Penting buat baik kalau menurut kamu kita pilih jadi apa yang kamu lakukan pada
pada saat kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan, Bu? Saya kalau ada teman yang menganggap saya kurang atau wanita saya Assalamualaikum Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi. Mohon untuk guru aku menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Untuk kedepannya saya tidak akan dalam hati adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia dari kelas 5 NPN 060815. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Siska untuk dapat mengenal diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Baik, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah ini. Nanti untuk kedepannya jika anak mengalami masalah, cobalah ibu menerapkan segitiga restitusi yang tadi. Langkah-langkahnya juga ada. Nah, dari sini, dari yang telah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baik, terima kasih. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komunikasi dengan kami lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.